Seperti yang sudah direncanakan, pada tanggal 3 Juli tahun 1993 akan ada ritual pelipat gandaan uang. Mona Fandey, mantan penyanyi pop Malaysia yang beralih profesi menjadi paranormal itu, sudah berjanji kepada kliennya Mazlan Idris kalau malam itu akan kejatuhan uang dari langit. Untuk prosesi ritualnya, Mona bersama suaminya Muhammad Nur Afandi Abdul Rahman serta asisten mereka, Juraimi Hasan, membantu mempersiapkan semua keperluan ritual penggandaan uang yang akan dilakukan dengan upacara mandi kembang. Uang yang akan digandakan sebanyak 300.000 ringgit Malaysia yang baru diambil Mazlan dari Bank Kuala Lumpur. Sudah beberapa bulan ini, politikus dari Partai Pertumbuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau dikenal dengan UMNO itu memang menjadi pelanggan duo paranormal yang lumayan terkenal itu. Dalam pertemuan itu, dia lalu bertanya kapan jimat sakti yang dijanjikan itu akan diambil. Jimat yang dimaksud adalah tongkat dan songkok yang sebelumnya dimiliki Presiden Indonesia, Soekarno. Mona sebelumnya memang sudah menyampaikan kalau jimat sakti itu bisa membuatnya menjadi politikus terkuat dan tak terkalahkan. Namun untuk itu, Mazlan harus membayar 2,5 juta ringgit Malaysia. Mona mengaku perlu ongkos untuk menjemputnya ke Indonesia. Panjarnya sudah diberi, yaitu 500 ringgit Malaysia. Sisanya akan dibayarkan setelah jimat itu berpindah tangan. Sebagai jaminan, dia menyerahkan 10 surat kepemilikan tanah. Namun Mona mengingatkan, kalau rencana hari itu adalah ritual mandi kembang untuk menggandakan uang, bukan untuk urusan jimat. Mona kemudian mengajak Mazlan masuk ke dalam sebuah ruangan di mana ritual mandi kembang akan dilakukan. Ruangan itu sempit, hanya muat 4 orang saja. Dalam ruangan terlihat ada bak dan juga saluran air keluar. Memang ruangan yang biasanya digunakan untuk mandi bunga. Lalu Mazlan mencari kursi dan bertanya, duduk di mana? Mona menjelaskan kalau ritual kali ini tidak duduk, tapi berbaring di lantai dengan kepala menghadap ke atas. Mazlan menurut saja. Dia berbaring di atas selimut tebal yang sudah digelar Juraimi sebelumnya. Kepalanya diminta lebih tegak menengadah ke atas. Itu adalah posisi untuk menyambut uang yang kata Mona akan jatuh dari langit sebentar lagi. Lalu Mona meminta calon korbannya untuk menutup matanya. Afandi lalu memincingkan matanya pada Juraimi, memberi tanda. Juraimi menangkap sinyal tatapan itu dengan patuh. Dia kemudian mengambil peralatan ritual yang sudah disiapkan, sebuah kapak tajam yang baru saja diasah. Afandi memberi aba-aba. Lalu kapak melayang 1 kali ke batang leher Mazlan. Saat itu juga tubuhnya menggelepar. 2 kali lagi Juraimi mengayunkan kapaknya. Putuslah leher Mazlan. Darah mengucur deras merembes ke selimut tebal di bawahnya. Malam itu Juraimi bekerja keras, memotong-motong tubuh Mazlan menjadi 18 bagian. Lalu dia meletakkan potongan tubuh manusia itu ke dalam ember. Mona lalu berkata kalau dia akan ke Kuala Lumpur setelah memberi Juraimi uang 118 ringgit Malaysia. Asisten itu kembali bertanya, "Diapakan ini Nyonya?" tanya Juraimi sambil menunjuk potongan tubuh Mazlan. "Sesuai rencana, tanam di lubang yang sudah kau gali seminggu lalu," kata Afandi sambil berlalu pergi. Jimat sakti yang dijanjikan Mona itu ternyata akal-akalan saja. Dia tidak pernah berniat pergi ke Indonesia untuk mencari tongkat Soekarno. Tujuan utamanya memang menghabisi Mazlan dan menggondol harta Mazlan yang banyak itu.
Maka Mazlan diiming-imingi uang jatuh dari langit. Malam itu, Juraimi dibiarkan sendiri menguburkan potongan tubuh Mazlan. Dini hari, Juraimi baru menuntaskan tugasnya. Mazlan dikubur di lubang besar yang sudah digali seminggu sebelumnya di sekitar rumah Mona. Galian itu kemudian ditutup dengan semen. Mona dan Afandi pun mendadak kaya. Sehari setelah menghabisi Mazlan, mereka heboh berbelanja. Sebanyak 160.000 ringgit Malaysia itu dihabiskan sekejap untuk membeli mobil, ponsel dan perhiasan. Tidak hanya itu, Mona juga melakukan operasi plastik untuk mengencangkan kulitnya dengan biaya 13.000 ringgit Malaysia. Afandi tidak kalah gelap mata. Dia berfoya-foya hingga dalam 10 hari, uang sebesar 300.000 ringgit Malaysia sudah habis. Saat menghabiskan uang panas itu, mereka tak mengingat Mazlan sama sekali. Beberapa hari setelah Mazlan terkubur di rumah Mona, para kerabat mulai curiga. Kemana Mazlan? Rasanya tak mungkin ayah dua anak yang begitu giat bekerja, absen tanpa kabar berhari-hari. Apalagi dia pun tidak hadir dalam rapat penting di Raub. Rekannya, Datuk Zuki Kamaluddin akhirnya melapor ke polisi. Isi laporan, kemungkinan orang hilang atau diculik, sebab ia sudah tidak muncul pada pertemuan resmi sejak tanggal 3 Juli tahun 1993. Polisi pun mulai melacak tempat-tempat yang sering dan terakhir didatangi Mazlan. Diketahui kalau Mazlan lumayan sering berkunjung ke rumah sepasang dukun tersebut. Segera polisi mendatangi rumah bercat putih itu. Rumah itu kosong saat polisi datang. Di sanalah polisi mengetahui kalau Mona dan Afandi tidak tinggal berdua saja, tetapi bersama Juraimi. Tak membutuhkan waktu lama bagi polisi untuk menemukan pelakunya. Juraimi akhirnya tertangkap pada kasus narkoba pada tanggal 13 Juli tahun 1993. Kepada polisi, pada 19 Juli tahun 1993, Juraimi mengatakan soal kepergian Mona dan Afandi ke Kuala Lumpur. Namun dia masih menutupi perilaku bejat mereka. Polisi merasa tidak puas. Rumah Mona dan Afandi kemudian digeledah. Ditemukan rekaman video, album foto, dan sertifikat milik Mazlan di rumah itu. Polisi semakin yakin hilangnya Mazlan sudah pasti berkaitan dengan trio ini. Pengakuan beberapa saksi diketahui kalau Mazlan pernah terlihat bersama Mona dan Afandi keluar kampung Huludong dengan menggunakan mobil Mazlan. Mobil itu pun kemudian dicari namun tidak ditemukan. Akhirnya, polisi membuat pengumuman di koran agar siapa saja yang melihat mobil itu segera melapor. Beberapa hari kemudian, seorang salesman mengaku melakukan transaksi jual beli mobil yang dimaksud.